judul besarnya itu kan pengelolaan keuangan daerah, tetapi lebih kepada proses yang namanya efisiensi segala macam itu digitalisasi ya, percepat digitalisasi. Ini kan kalau omong digitalisasi artinya kita proses efisiensi, ada penghematan di situ. Semua dari prosesnya sudah pakai digital, artinya ya kita mengandalkan teknologi, tidak lagi tenaga. Dalam hal yang lain itu mempercepat proses. Dan sisi yang lain itu lebih penting untuk masyarakat dan sistem akuntabilitas. Karena kalau sudah by sistem semua, ya saya pikir siapapun kemudian susah kita bergerak di luar sistem itu. Jadi kita patuhi sistem itu, dan itu ada bank BPD, bank daerah, Pemda, kita bekerjasama dalam satu hal tadi yang sistem pengelolaan keuangan daerah. Untuk pihak bank, izin Pak, bagaimana integrasi sistem perbankan dengan keuangan daerah? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub barusan, bahwa dengan adanya SPD online ini banyak hal yang bisa kita tingkatkan dari sisi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, juga transparansi. Sehingga dengan hal tersebut diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan tepat sasaran kepada yang dituju, tidak ada lagi itu istilahnya belok sana belok sini, jadi langsung ke tujuan, dan itu mudah dikontrol dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sisi pengelolaannya dan juga mengurangi adanya potensi untuk mungkin ada kecurangan atau tindakan yang tidak benar lah. Jadi dengan adanya SPD online ini diharapkan ke depan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akuntabel, dan juga lebih mudah untuk dikelola serta efisien dan efektif. Jadi itu memang tujuan kita ke depan. Dengan adanya MOU ini Pak, kira-kira mungkin ada kemudahan-kemudahan? Ya, pastinya dari sisi pengelolaan dengan mitra kita dengan Pemda, dalam hal ini Kabupaten Ngada, pastinya kemudahan pasti akan kita berikan kepada mitra bisnis kita, mitra bisnis Bank NTT, dalam hal ini nasabah sebagai stakeholders, dan juga dengan pemerintah daerah dalam berbagai hal. Jadi diharapkan ke depan nasabah dan juga mitra Bank NTT akan mendapatkan semacam kemudahan, fleksibilitas, dan juga proses yang lebih cepat, tidak berbelit-belit, dan juga tidak merugikan nasabah, sehingga nasabah akan merasa lebih lebih happy ke depannya, tidak lagi merasa dananya itu atau apapun transaksi keuangannya pasti akan dipastikan akan tepat sasaran dan tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada filosofi pelayanannya Pak dengan adanya MOU ini Pak? Kalau terkait dengan filosofi, memang tujuan kita kan ingin melayani nasabah ataupun masyarakat secara umum dengan lebih tepat sasaran, akurat, dan juga tidak berbelit-belit ya. Jadi memang kita di manajemen Bank NTT berusaha ke depannya, karena kita kan manajemen baru nih, kita berusaha untuk memperbaiki semua sistem dari hulu sampai hilir, sehingga ke depannya tidak ada lagi tuh proses-proses yang ya istilahnya yang tidak seharusnya lah. Kita akan minimalisir itu, kita akan mitigasi segala hal-hal yang berkaitan dengan ketidakbenaran lah, ketidakjujuran atau apapun, kita akan coba untuk minimalisir sehingga kedepannya semua akan transparan dan juga akan tepat sasaran. Seperti itu. Harapan limit MOU ini kira-kira berkelanjutan atau memang terbatas Pak Yus? Kalau limit ini tentunya kita dari manajemen, dari sisi waktu mungkin kita maunya nggak perlu pendek, kita maunya panjang ya, karena kan kita bisnis juga untuk jangka panjang, dan juga kita untuk mensejahterakan masyarakat secara umum ya istilahnya. Itu kan komitmen kita juga untuk meningkatkan ekosistem perekonomian juga, ekosistem keuangan di daerah, dan juga kita kerjasama dengan Pemda untuk mewujudkan hal itu gitu. Terkait dengan MOU ini, memang ini kan ada langkah awal ya. Untuk selanjutnya nanti mungkin dari tim teknis akan menjalankan proses ke depannya. Ya. Sudah.